Pemirsa, Anda masih bareng saya Dike dalam Dike Show dan kita masih ngobrol tentang batik dan tentunya saya berharap Anda, saya, kita semua cinta pada batik. Karena cinta pada batik bukan cuma cinta pada selembar kain atau wujud dari sebuah busana, tapi juga cinta pada bangsa Indonesia. Benar juga cerita Anda berdua tadi, Pak, bahwa kalau kita nggak jaga, bisa saja diaku oleh negara lain. Tapi kan dunia ini kan sangat global. Misalnya nih, saya pindah ke sebuah negara di Eropa. Kemudian saya bawa batik gitu kan. Nah, di sana saya ingin melestarikan. Kemudian akhirnya saya membuka workshop, mendesain batik yang ilmunya, kemudian wawasannya saya bawa dari tanah air, tapi saya kolaborasikan dengan budaya setempat. Lahirlah batik baru begitu kan. Nah, kalau Anda berdua, Mas Antoni, lihat seperti itu gimana itu? Saya rasa untuk pelestarian sih nggak ada masalah. Hanya tetap ciri khas itu kan adalah batik. Karena batik itu kan sebenarnya teknologi ya. Teknologi membatik. Titik-titik itu ya, membatik itu membatik ya. Nah, jadi kemanapun barang itu dibawa tetap namanya batik. Hanya boleh mungkin kalau Pak Dike bilang, oh ini saya bikinnya, misalnya saya lagi di luar negeri, saya bilang misalnya lagi di Singapura, saya bilang oh ini batik Singapura. Boleh tetap namanya batik. Dan batik itu kembali lagi adalah milik Indonesia yang namanya batik. Nah, cuma waktu ngomong batik itu dari Sabang sampai Merauke, Pak Hartono, benar nggak sih? Kan batik itu kan sekarang di Aceh ada, di Kalimantan ada, di Merauke juga ada. Yang benar itu gimana? Baru-baru ini, saya rasa ya seperti itu. Kalau dulu saya rasa nggak seperti itu. Batik banyaknya di Jawa, hanya beberapa yang di Sumatera misalnya di Jambi atau di Bengkulu itu memang ada. Memang dulunya dari Jawa, rupanya di sana populer, makanya mungkin bawa dari Jawa ke Jambi misalnya. Nah, sejak itulah ada. Itu mungkin yang di Jambi itu 80 tahun yang lalu sudah ada batik. Itu tadi seperti cerita saya tadi ya, kalau saya pindah kemana gitu kan, akhirnya muncullah motif-motif lokal gitu ya. Iya betul, yang memang bisa motif setempat itu. Nah, kalau misalnya Mas Antoni, Anda sedang fashion show, pergelaran, kemudian bawa batik di luar negeri. Apa komentar orang terhadap desain batik yang Anda pamerkan di sana? Buat mereka sesuatu yang unik ya, sesuatu yang unik dan menarik. Dan mereka tanya, itu dari mana Indonesia? Oh, batik Indonesia. Nah, mereka langsung mengenali. Kalau bicara tentang batik, mulai dari proses cara pembuatannya, mereka punya nggak kira-kira di luar? Yang sebenarnya namanya kita batik, tapi mereka bukan batik. Ya, sebenarnya kalau yang teknik-teknik mirip sih itu ada. Jadi seperti mungkin seperti kain shibori dari Jepang itu kan, tekniknya kan mirip-mirip batik tapi lebih sederhana. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi di negara lain pun sebenarnya ada ya, ada yang mirip-mirip seperti itu ya. Tapi yang membuat Anda berdua bangga bahwa batik kita memang beda dan tidak duanya apa? Ya, kalau menurut saya sih kita punya ciri khas ya batik ya. Jadi batik-batik kita tuh berbeda sama batik-batik. Kalaupun di tempat lain, di negara lain ada batik, ya, pasti ketahuan ya. Pasti ketahuan itu batik asli Indonesia atau bukan. Pak Hartono masih ingat nggak Nelson Mandela? Ya. Iya kan? Nelson Mandela mau bicara dimanapun ketika dia pakai batik, ini batik Indonesia gitu kan. Nah, itu bisa nggak kita kategorikan bahwa kalau kita melihat batik, kemudian ini cirinya batik Indonesia, ketahuan langsung bisa dari melihatnya? Karena ya, batik yang paling berkembang itu di Indonesia, Pak. Negara lain tidak ada. Malaysia? Malaysia, ya tapi tetaplah seperti itu gitu. Maksudnya kalau dibandingkan dengan karya Indonesia, jauh sekali Pak. Jauh sekali. Nah, ciri-cirinya kalau kita melihat sebuah motif batik, kemudian kita bisa klaim bahwa ini pasti batik Indonesia. Yang kasat mata aja, yang paling mudah, gimana caranya? Kalau awam gimana ceritanya Pak? Susah ya? Agak susah ya. Ya kalau orang yang terbiasa dengan batik pasti tahu batik Indonesia gitu. Tapi kalau saya melihat Anda berdua kan pasti pakai batik, ya kan? Batiknya Indonesia, gitu kan? Nah, tapi kalau misalnya batiknya Indonesia, cuma waktu itu motifnya Titanic misalnya, itu kan agak susah tuh Pak. Nah, yang menjadi ciri utama apa? Apakah karena motifnya alam atau tumbuhan, hewan atau apa? Mungkin pewarnaan bisa Pak. Pewarnaan dan pewarnaan dari titik-titiknya itu kan bisa beda. Saya pernah ke Cina itu kan satu tempat dia ada batik Pak. Cuman mereka juga nggak berkembang batiknya, hanya warna biru aja gitu, biru putih aja gitu. Ada di sana, nggak berkembang. Kenapa nggak berkembang? Saya nggak tahu Pak.
Ya beda dengan Indonesia. Kalau Nggak Indonesia ada yang itu suka kali ya, nggak ada yang pakai. mungkin. Kalau di sini kan luar biasa bagus. Tapi kalau di batik Cina itu. Pak segala macam ada Pak di Ada, sana Pak. betul. Bahkan kalau kita baru niat pun mereka udah jadi. Ya itu dia. Iya, cuman saya lihat waktu lagi jalan-jalan tuh saya lihat ya begitu aja gitu, cuma nanya biru putih begitu Pak. Artinya sebenarnya ini jadi kekayaan dan keunggulan bangsa kita, Betul. gitu kan. Nah, sebagai pecinta batik Anda berdua, Mas Antoni, visi atau mimpi Anda ke depan terkait dengan batik kita seperti apa? Ya, kalau saya sih inginnya batik itu tetap langgeng dan masyarakat juga tetap mencintai batik. Jadi nggak akan berkesudahan cinta akan batik ini. Anda tetap akan fokus pada desain batik? Betul. Jadi saya tetap akan mengangkat batik. Jadi setiap kali ada fashion show, saya akan selalu ngangkat kain-kain daerah. Supaya mereka kenal, oh ada batik motif Pekalongan, ada yang dari Jogja, ada yang dari Solo, dan dari berbagai daerah lainnya. Ya, kan sudah banyak daerah yang sudah Anda angkat. Yang sebentar lagi Pekalongan ya kan? Ya. Yang kira-kira yang masih punya keinginan untuk diangkat daerah mana? Sebenarnya kalau saya mau tambahkan juga tenun ya. Tenun? Tenun di daerah. Bukan itu, batik dong? bukan batik. Itu juga sebenarnya kalau ada opsi tambahan. Oh, ya. Ya saya juga ingin mengangkat tenun juga dari daerah. Itu juga banyak tenun-tenun Indonesia yang cantik. Tapi sayangnya nggak semua orang mengerti ya. Ya itu PR Anda, tugas Anda ya. PR saya selanjutnya. Iya, Anda yang harus memotori gitu kan. Betul. Biar semua termasuk penonton DK Show juga akhirnya berada di belakang Anda berdua. Nah, Pak Hartono, apa nih yang belum kesampaian keinginan Anda? Ya mudah-mudahan masyarakat Indonesia tidak bosan memakai batik, karena batik adalah Indonesia. Ya, dan Terus sampai kapan Anda akan menjadi pecinta batik? Ya mungkin seterusnya kali. Seterusnya. Ya. Keluarga bagaimana? Ada yang kira-kira menurut Anda akan ngikuti jejak Anda? Anak saya satu, Pak, dan memang sudah mulai terjun ke batik juga. Oh iya. Yakin itu dia menurunkan bapaknya atau diancam sama bapaknya? Awas ya, nggak boleh yang lain. Kelihatannya enggak, Pak. Ternyata dia keramik nanti, Pak. Oke, baik. Pak Hartono, terima kasih ya. Mas Antoni, terima kasih. Tetap semangat dan terus berkarya. Saya bangga bisa bertemu dengan Anda berdua, dan lebih bangga lagi karena saya bertemu dengan duta-duta batik Indonesia. Teruslah menjaga kekayaan bangsa Indonesia, dan sebagai bukti saya sudah bertemu dengan Anda berdua. Kita selfie dulu ya. Lihat sini semua. 1, 2. Sekali lagi 1, 2. Oke, terima kasih dan pemirsa, sampai jumpa.